Lihatlah ini ayatnya. Kan setiap hari Tuhan kasih kesusahan. Tahu apa yang sudah Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu datang sama Tuhan Yesus secara pribadi. Yuk bersyukur sama Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Datang sama Tuhan Yesus melalui doa pun secara pribadi. Mari Bapak Ibu angkat suaramu, kita doa sama Tuhan Yesus.
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak terima, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus telah kukasih. Dari awal, sama-sama katakan kasih yang terima.
2022 kami lewati dengan kemenangan. Kami percaya 2023 kami lewati dengan kemenangan juga. Ketika ada kata kemenangan Tuhan, pasti ada tantangan. Ketika ada kemenangan Tuhan, pasti ada masalah. Untuk itu ketika ada tantangan, ada masalah, kayak kami berjalan bersama Tuhan dan tetap berkenan di hadapan Tuhan, maka kami menang Tuhan Yesus. Amin. Kami terima kemenangan-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini penyembahan kami lahir dari hati kami Tuhan Yesus. Biarlah kami percaya jadi dupa yang harum buat Tuhan Yesus Tuhan. Kau telah dengar setiap penyembahan kami, setiap pujian kami. Dalam satu nama kami siap memuji Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya. Terus pujian, ya, doa dan firman, ya. Jadi penyembahan itu membuka, ya, membuka tabir-tabir, membuka hal-hal yang menutupi, ya, ya, baik itu atmosfer, aura dan yang lain-lainnya. Ketika kita menyembah sungguh-sungguh, ya, dengan aksen, dengan ekspresi kita, tentunya kalau Tuhan pasti begini, ya. Apa bedanya penyembahan dan pujian? Makanya jarang dikatakan di gereja itu pemimpin penyembahan, biasanya pemimpin pujian. Penyembahan itu Anda bebas, nah itu bedanya. Anda bebas. Yesus aja luar biasa, Engkau ajaib, mulia, ku puji, ku sembah. Kalau udah bisa bahasa roh, ya. Kalau masih bisa bahasa Indonesia. Kalau mungkin bisa bahasa yang lain, ya. Tapi kalau pujian itu nggak boleh, yang ini nyanyi beda, yang ini nyanyi beda, yang itu nyanyi lain, nggak boleh. Karena harus sama, ya. Ini penyembahan ini sangat penting sekali, ya. Makanya Anda harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Ini sangat penting sekali. Makanya jangan main-main dengan penyembahan itu, ya. Makanya semua agama apapun diajar menyembah Tuhannya, ya. Bahkan setan pun minta disembah. Itu membuktikan betapa hebatnya penyembahan itu, betapa pentingnya penyembahan itu. Jadi ngaruh banget bagi hidup kita. Jadi kalau tadi waktu Anda menyembah bisa merasakan kehadiran Tuhan, pasti selanjutnya sampai selesai pesta anak domba Allah, Anda pasti merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nanti pujian juga demikian, ya. Kemarin sudah saya ajarkan masalah pujian, ya. Mungkin ada yang nggak hadir, itu harus diekspresikan karena di Roma 6 ayat 13 bahwa dulu anggota tubuh kita senjata kelaliman, sekarang ini menjadi senjata kebenaran. Ya, jadi misalnya lagu itu memang ke Tuhan, ya Tuhan. Misalnya pulihkan hatiku, ya hatiku gitu. Jangan pulihkan hatiku tunjuk temanmu, nggak boleh. Itu namanya kan mendakwa orang, ya. Pulihkan hatiku, hatiku aja. Nah, makanya di kekristenan nggak diajarkan mendakwa, ya. Makanya nggak ada pendakwa di Kristen. Pengkhotbah di agama lain ada pendakwa, ya. Jadi kita bukan mendakwa, ya. Ya karena mendakwa itu bukan dari Tuhan. Haleluya. Iya. Jadi itu sebabnya mari sungguh-sungguh kita, ya. Kalau tadi dalam penyembahan mungkin ada yang belum mengekspresikan, sekarang masih ada waktunya. Masih ada waktunya dalam puji-pujian kita ekspresikan. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu semuanya, kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Tapi selain kita anak-anak Tuhan, kita juga adalah hamba-hambanya Tuhan. Amin. Hamba-hamba Tuhan gak harus gembala, gak harus pendeta, tapi kita semua adalah hamba-hambanya Tuhan. Amin. Dan kita juga dalam melakukan hari-hari ini, ya kan, karena kita kenaikan saat pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, masa buat pendeta doang tidak? Ini buat kita semuanya. Amin. Haleluya. Tapi kita lelah gak untuk tetap terus berjalan dalam kebenarannya Tuhan. Amin. Yes. Dan 2023 ini saya ajak kita semuanya untuk jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Bekerja Haleluya. bersama kebenarannya Tuhan. Yes. Haleluya. Kita akan yang satu pujian. Jangan lelah. Ya. Haleluya. Tepuk tangan memuliakan Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Haleluya.
Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Kan pujian. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita tepuk tangan yang luar biasa buat kita. Kita tepuk tangan yang luar biasa. pertama ya, channel metanoia dibuat ibadahnya. Yang digemari mereka adalah cara kita yang menyembah dengan semangat, memuji dengan semangat. Ya, itu cara kita ya. Bahkan banyak di luar kota waktu itu sampai mereka minta supaya live streaming, mereka ikut ibadah di rumah masing-masing. Jadi berjalannya waktu memang saya tidak tekankan lagi. Jadi Tuhan ingatkan saya 2 minggu yang lalu, bangkitkan lagi mereka seperti waktu di Ruko ya, waktu-waktu baru-baru indah. Semangat lagi, haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu, kadang-kadang lagu adalah ya pujian biasa aja. Tapi ketika kita di dalam lagu itu menyatakan sebuah pujian, menyatakan sebuah penyembahan, lagu itu bukan lagu yang biasa lagi. Lagu itu ada kekuatan, kekuatan roh. Dan kemarin aku sempat share lagu ya kan, memang lagu biasa, kata-kata biasa. Tapi ketika ada pujian Tuhan, itu ada kekuatan roh yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu sempat nonton filmnya, ya karena nonton videonya, kita oke, lagu bisa gini-gini ya kan. Tapi itu Bapak Ibu pernah lihat ada orang penyembahan sambil gini.
itu adalah ada kekuatan roh. Dan mungkin ketika dia bergerak seperti itu, ada sesuatu yang menggerakkan dia sehingga dia seperti itu. Tidak bisa dipikirkan dengan pikiran kita, tetapi ada the power of spirit, ada kekuatan roh Tuhan sehingga mereka melakukan hal itu. Amin. Kita akan satu ujian lagi. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Kita nggak pernah membayang kebaikan Tuhan. Kita pernah membayang kebesaran Tuhan seperti apa? Karena ada bayang kebesaran. Tidak
Haleluya. Yuk kita siapkan hati kita, pikiran, jiwa kita, roh kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Saya undang kepada Bapak Ibu semuanya kita berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama-sama kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kami terima lawatan Tuhan, kami terima hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Engkau sudah dengar setiap kata kalimat pujian kami Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati, pikiran, jiwa, roh kami Tuhan Yesus untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Sabdamu Tuhan Yesus biarlah berbicara kepada kami, supaya ketika kami melakukan kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus, kami berjalan di dalam firman Tuhan. Karena ketika kami berjalan bersama firman Tuhan, maka rancangan-rancangan Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Berkati Bapak Gembala yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tutup bungkus di belakang salibnya Tuhan, dan nampak kemuliaan Tuhan Yesus. Setiap kata kalimat yang disampaikan berasal daripada Tuhan Yesus. Dia adalah kami Tuhan di tempat ini. Hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih firman Tuhan ditabur Tuhan, boleh bertumbuh, berbuah ya Tuhan Yesus, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus yang ajaib, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita naikkan satu pujian. Haleluya. Jadilah engkau. Biarlah setiap firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah
Hanya ada satu jalan kedamaian, Yesus Kristus. Dialah satu-satunya jalan kedamaian. Karena itu kami tidak mungkin mengambil jalan yang lain. Kami pasti berjalan di jalannya Yesus. Karena hanya satu jalan kedamaian, Yesus Kristus. Dialah satu-satunya jalan kedamaian. Kami butuh damai, kami butuh sukacita, kami butuh hati yang gembira, kami butuh Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan yang darimu Tuhan. Karena Engkaulah jalan kedamaian, Engkaulah Raja bahagia. Di luar Engkau tidak ada kedamaian, di luar Tuhan tidak ada kebahagiaan. Hanya ada di dalam Yesus damai dan bahagia. Haleluya Yesus. Tuhan, kami bersyukur. Kami memiliki damai, kami memiliki kebahagiaan, dan Tuhan pelihara kami. Sampai hari ini kami ada sebagaimana Dia ada. Kami dibimbingnya untuk menjadi mirip Dia, untuk seperti Dia, supaya garam dunia, terang dunia nyata di Indonesia. Ambil alih hidup kami Tuhan, ambil alih hidup kami Tuhan, ambil alih hidup kami Tuhan. Karena tidak ada manusia siapapun yang bisa merubah hidup kami. Hanya ada satu, pribadi Yesus Kristus. Dialah yang mampu merubah hidup kami. Hidup kami dirubah oleh Tuhan. Hidup kami diberkati oleh Tuhan. Hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Yesus Kristuslah Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu. Kami percaya pujian penyembahan kami sudah sampai di takhta-Mu Tuhan. Karena kami sudah merasakan hadirat urapan kuasa Tuhan. Itu sebagai tanda bahwa penyembahan kami sudah sampai di hadirat-Mu. Sudah terbuka pintu gudang berkat. Sudah terbuka pintu gudang berkat. Sudah terbuka pintu sorga. Kami percaya hadirat urapan dan kuasa-Mu menguasai ruangan ini. Atmosfer ilahi menguasai ruangan ini. Sehingga kami ada dalam destiny ilahi, ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Tempat ini steril oleh bilur dan darah Yesus. Kami percaya tempat ini dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang menjagai kami. Tuhan langsung yang menjagai kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak pakai pengantara, tapi Engkau sendiri yang datang untuk melindungi menjagai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua yang ambil bagian pelayanan hari ini. Berkati semua jemaat yang hadir. Supaya kebenaran firman Tuhan memberkati kami semua. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial, beserta kata-kata udara yang coba ingin mencuri kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, kami satukan hati iman kami, kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kalau ada hati pikiran mereka yang melayang-layang kemana-mana, hari ini aku tolak dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, biar semua kami fokus kepada firman. Terima kasih Tuhan, dalam satu nama Yesus Tuhan kami yang kudus. Kami alaskan doa kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang meriah. Lebih lagi, semangat lagi. Sudah mulai ya, bertambah ya. Sudah mulai pulang mudik. Haleluya. Masih ingat? 3, 2, 1. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang. Haleluya. Kalau terus itu Anda hidupi di dalam kehidupan Anda sehari-hari, saya percaya itu pasti memberi dampak, impact bagi saudara semua. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Laskar Kristus ya, ada yel-yelnya. Ini yel-yelnya yang tadi, saudara. Ya, saudara, saya sering sekali mendengar orang menceritakan masalah-masalahnya, keluhan-keluhan hidupnya.
Dia berkata, kok setelah saya mengikut Yesus hidup saya tambah susah ya? Ya, tambah banyak masalah, tambah banyak persoalan, tambah banyak tantangan, kesulitan. Kok begini ya? Padahal waktu dulu saya sebelum ikut Yesus biasa-biasa saja, enjoy, happy, ya, sukacita, ya, biasa-biasa aja. Tapi kenapa setelah saya ikut Yesus, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mulai rajin ke gereja, kok malah susah hidup saya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini saudara sering saya hadapi. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sudah tidak asing lagi banyak pendeta. Ya, ini pertanyaan klasik ya. Diksi, narasi yang dipakai ya seperti ini ya, rata-rata yang digunakan oleh orang-orang yang datang kepada pendeta untuk konseling, saudara. Iya, saudara, apakah benar semakin kita ikut Tuhan semakin susah? Apakah benar semakin ikut Tuhan kita semakin sulit hidup ini? Semakin banyak masalah, semakin banyak persoalan? Saudara, tentunya pasti tidak. Tetapi kadang ada juga pendeta yang menjawab dengan kata-kata, oh iya, kita ikut Tuhan harus pikul salib setiap hari. Kan ada ayatnya di Matius 10, baca aja ayat 2, 3 seterusnya. Itu kan ada. Terus kalau kita ikut Tuhan itu memang harus menderita. Itu ada ayatnya Filipi 1:29. Kalau kita ikut Tuhan itu memang harus hidup kita ini makin hari makin banyak tantangan, makin banyak kesulitan. Hidup kita ini makin susah. Pakai ayat pula dia ya. Coba kita baca satu ayat ini ya. 2, 1. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan Israel yang dipelajari. Kata pendeta itu begini. Lihatlah ini ayatnya. Kan setiap hari Tuhan kasih kesusahan. Ya, baca baik-baik dong ayatnya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi hari ini kita memang susah. Besok juga ada kesusahannya sendiri. Karena itu tetaplah setia sama Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Doalah. Ya, karena memang kita ditentukan untuk pikul salib. Untuk hidup susah. Makanya lagu tahun 70-an itu sangat terkenal sekali ya, yang lagunya bunyinya begini. Biar miskin di dunia, asal mati masuk surga. Itu sangat terkenal sekali lagu tahun 70-an ya di gereja-gereja. Sampai sekarang juga ada juga orang-orang yang favoritnya lagu itu, saudara. Ayat ini seolah-olah memang sepertinya Tuhan kasih susah sama kita. Seolah-olah Tuhan kasih susah sama kita. Ikut Tuhan ini jadi susah. Ikut Tuhan ini jadi sulit. Banyak tantangan, banyak masalah, banyak kesulitan. Seolah-olah ayat ini seperti itu. Karena dikatakan mempunyai kesusahannya sendiri-sendiri. Kesusahan hari ini. Kesusahan besok. Harusnya kan ayat ini bunyinya, ya kesusahan hari ini, ya udahlah kita jalani. Besok pasti ada. Tuhan berikan jalan keluar, kesenangan. Harusnya ayatnya begitu, tapi tidak. Saudara, ayatnya berkata, di sini kesusahan hari ini ya cukuplah untuk hari ini. Besok ada kesusahannya tersendiri. Haleluya. Jadi seolah-olah Tuhan yang kasih kesusahan sama kita. Saya tidak percaya kalau ikut Tuhan terus Tuhan kasih kesusahan untuk orang-orang yang mengikut Dia. Bagaimana mungkin kita bisa mengagungkan Tuhan kalau Tuhan memberikan kesusahan kepada orang-orang yang mengikut Dia? Itu kan nggak mungkin. Ya. Saya aja seorang bapak yang nggak sempurna seperti Tuhan, saya nggak mungkin ya memberikan kesusahan buat keluarga saya. Apalagi Tuhan, kita ketika di dalam Tuhan, kita kan jadi keluarga Tuhan, keluarga Allah kata Efesus. Manalah mungkin Tuhan memberikan kesusahan buat orang-orang yang mengikut Dia. Oh Pak, kan ada ayatnya Pak, Matius 10, ayat 23 seterusnya. Siapa yang mau ngikut aku, pikullah salib yang kupasang setiap hari. Wow, haleluya. Wah, saudara, terus kan ada ayatnya. Alkitab mengatakan,
kalau kau ikut aku harus kau menderita, ya, seperti aku menderita. Ini kan ada ayatnya. Jadi ya wajarlah kalau kita ikut Tuhan mengalami kesusahan setiap hari. Ya, haleluya. Bukan setiap tahun, setiap hari loh. Haleluya. Makanya tahun baru saya yakin sebenarnya sudah berlalu ya. Pas malamnya itulah tahun baru. Tapi tahun hari, kok tahun hari? Setiap hari ada hari yang baru Tuhan kasih. Kalau tahun baru itu setahun sekali. Kalau hari itu setiap hari. Haleluya. Iya. Setiap hari kita jalani hidup ini. Ya. Saudara, seharusnya seorang pendeta tadi tidak menjawab seperti itu. Karena jelas firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku berikan kelegahan. Haleluya. Kan ada ayatnya juga. Ya, jadi Alkitab ini harus dibaca secara komprehensif. Dari Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab, 39 yang kita sebut Perjanjian Lama, 27 yang kita katakan Perjanjian Baru, yang kurang lebih semua ayatnya ini terdiri dari 31.173 ayat. Ini harus dibaca secara komprehensif. Kenapa? Karena dulunya tidak ada pasal, tidak ada ayat ini. Jadi itu tulisan yang bersambung terus. Makanya kalau Anda betul-betul baca dari Kejadian sampai Wahyu, pasti ada kaitannya. Khususnya tentang nubuatan Yesus, khususnya tentang kiamat, khususnya tentang yang lain-lain, itu ada kaitannya. Kenapa? Karena memang pada dasarnya itu tidak ada pasal dan tidak ada ayat. Oleh bapak-bapak gereja dibuat pasal dan ayat supaya kita lebih mudah untuk mengingat, untuk menghafalnya. Sehingga dibuatlah ayatnya. Oleh karena itu, ketika kita baca satu ayat, nggak boleh kita melepaskan atau mengabaikan ayat yang lain. Jelas di Matius 11 kita baca di sini. Matius 11, nanti baru saya jelaskan ini kenapa ayat ini muncul. Matius 11. Haleluya, cepat ayat 28. Ya, kita baca 3, 2, 1. Iya, sampai di sini luar biasa. Kita dapat kelegahan. Oke? Nah, sekarang oke, saya akan praktekkan. Mari. Ya, Saudara Samuel, sini. Ya. 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 Dah, anggap aja lah. Kau begini bongkok-bongkok, pikul salib lah. Bongkok-bongkok, pikul salib. Pikul salib. Salib, capek ya. Terus. Oke ya. Terus bilang, Tuhan, pelan-pelan jalannya dong. Ya, Tuhan, ikutin saya Tuhan. Kau ajaib, kau dahsyat, kau luar biasa. Tuhan Yesus, saya percaya ada mujizat. Saya yakin Engkau bisa melepaskan saya dari semua ini. Saya percaya. Ya, terus dia dengan tekun melakukan itu. Terus tadi salib tadi, saya kan Tuhan nih, umpama diambil. Kalau Tuhan yang memikul, Tuhan merasa berat nggak? Tuhan mau mikul berapa ton pun nggak ada beratnya. Haleluya. Jadi mau dikumpulkan semua salib yang saudara pikul sekarang, ada berapa puluh ton nih salib yang saudara pikul. Kalau digabung semua nih, ya Randy 1 ton, itu 3 ton, 2 ton, ya udah 50 ton lah. Nah, itu dipikul Tuhan, Tuhan nggak merasa berat. Nah, tetapi kalau dia waktu begini terus ngomong, wah hidup ini berat. Ini kau mikul salib nih sambil pelan-pelan. Iya, jalannya setengah senti aja. Hidup ini berat. Hidup ini berat. Aduh, ikut Yesus berat. Susah. Jadi banyak masalah. Banyak susah. Dulu enggak begini sebelum ikut Tuhan. Ah, kalau dia begitu terus, saudara, justru makin salibnya makin besar. Salibnya makin berat. Nah, tapi tadi ketika dia mengucapkan kata-kata firman, salib itu diambil Tuhan. Haleluya. Tetapi jangan salah, ayat 29. Ayat 29. 3, 2, 1.
Aku yang kupasang dan jaga aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Iya, sini si Bunga, si Esther, si Cecar, itu siapa namanya? Si Christine kemari. Kamu, sini. Sini. Siapa lagi satu lagi tadi? Esther. Ini Esther. Oh, oke ya, udah oke ya, di sini ya. Oke, mama satu sini, ibu-ibu maksudnya. Ibu. Nah, pikir orang nanti, oh Pak Lubis ini hanya ngelayani cewek muda-muda, enggak. Ibu-ibu juga. Nih ya. Ini agak renggang-renggang. Gini, ya. Ini gini ya. Oke, kopi kolkop. Sap. Ini memang yang harus kau jalani, sap. Kalau dia jalan sendiri, gerebuk. Tapi karena jalannya dia ada kuk, dia nggak nabrak. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Jadi dia nggak nabrak. Makanya dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kesusahan atau ketenangan? Ketenangan. Saya bukan berusaha untuk melaga ayat ini dengan Matius 6 tadi, bukan. Nanti saya akan jelaskan ya kenapa ayat itu ada. Haleluya. Jadi di sini diberikan ketenangan. Haleluya. Bukan kesusahan. Ya. Kalau kita baca lagi, coba di Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Ya. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan tidak berikan kesusahan, justru Tuhan mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak memberikan kesusahan, Tuhan mendatangkan kebaikan. Haleluya. Haleluya. Nah, kita baca Filipi 4 ayat 19. Haleluya. Filipi 4 ayat 19. Sudah? 3, 2, 1. Aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, kenapa ini saya harus angkat ayat ini, harus saya bacakan, supaya saudara tahu rohani dan jasmani Tuhan pelihara. Haleluya. Rohaninya dipelihara, jasmaninya juga dipelihara. Ada orang tertentu jasmaninya saja dipelihara, rohaninya enggak. Tapi kita beda. Rohani dipelihara, jasmani dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara, Tuhan punya cara yang ajaib. Ayat 18. Ini cara Tuhan buat Rasul Paulus, tapi cara Tuhan buat kita berbeda-beda, khususnya buat saudara. Mungkin buat Rasul Paulus hampir sama dengan saya, karena kami sama-sama hamba Tuhan yang full timer. Di sini dikatakan begini, 3, 2, 1. Ini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus. suatu perkataan yang lalu, suatu lakukan yang baik dan berkenan pada Allah. Iya, Epaphroditus ini saudara, ini orang kaya ya. Epaphroditus ini orang kaya yang selalu memberkati Rasul Paulus. Jadi dia bilang, aku gak pernah kekurangan, selalu diberkati. Ada orang-orang saja, salah satunya Epaphroditus ini saudara. Nah, kami juga menghadapi hal yang sama seperti yang Paulus hadapi, ya. Tetapi bukan berarti Tuhan yang memberikan kesusahan kepada kami. Tuhan nggak pernah memberikan kesusahan kepada kami, karena Tuhan kita
Dia maha baik. Haleluya. Mana mungkin yang maha baik memberikan kesusahan? Ya, pasti yang maha baik memberikan sesuatu yang menyenangkan hati kita. Yang membuat hati kita gembira. Yang membuat hati kita senang, sukacita. Yang membuat kita bahagia. Karena apa? Karena Yesus itu gelarnya Raja Bahagia. Kalau Anda baca baik-baik di Alkitab, dia bukan hanya punya gelar juru selamat, tapi dia juga punya gelar namanya Raja Bahagia. Jadi banyak raja-raja mungkin yang gak bahagia zaman itu. Yesus bahagia. Kita mau buktikan dia bahagia. Kalau dia gak bahagia, gak mungkin dia bisa bilang, Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hanya orang yang bahagia yang bisa mengampuni orang lain. Orang yang gak bahagia gak mungkin bisa mengampuni orang lain. Haleluya. Untuk dirinya aja dia nggak bisa kok. Bagaimana dia ngampuni orang lain? Untuk dirinya aja dia masih konflik batin. Untuk dirinya aja dia nggak bisa bahagia. Bagaimana dia mau ngampuni orang lain? Jadi Yesus itu Raja Bahagia. Nggak mungkin dia memberikan kepada kita kesusahan. Pasti dia memberikan kepada kita kebahagiaan. Haleluya. Haleluya. Makanya Filipi 4 ayat 4 berkata bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Rasul Paulus pada waktu itu di penjara Filipi. Kakinya, tangannya diborgol. Haleluya. Seharusnya orang yang normal, orang dunia, itu gak mungkin dia bisa menulis surat dengan kata-kata bersukacitalah senantiasa, kukatakan sekali lagi bersukacita. Dia kirim surat itu ke jemaat di Filipi karena dia di penjara. Jemaatnya kan gak di penjara. Dia yang di penjara karena Injil. Iya. Seharusnya dia bilang, tolong saya lagi kesusahan, saya lagi kesulitan, saya lagi menderita. Tapi Rasul Paulus beda. Haleluya. Dia beda kerangka berpikirnya, pola pikirnya, paradigmanya berbeda. Dia sudah mengalami kebahagiaan yang sejati itu. Sehingga dia bisa berkata, bersukacitalah senantiasa. Kukatakan sekali lagi bersukacita. Haleluya. Saudara, kalau Anda dalam kondisi sakit, bisa nggak Anda bersukacita? Atau Anda waktu sangat sakit sekali, apa yang keluar dari mulut Anda? Ya, kalau orang Batak, amanguy, biasanya begitu. Iya, sakit kali ini, hacit nai nama ngulun. Nah, sakit kali yang hidup ini, biasanya begitu ya. Dalam bahasa Indonesianya begitu ya. Biasanya begitu. Bisa nggak ketika kita dalam kondisi sakit ya, seperti yang saya alami waktu-waktu lampau dulu, pernah itu tulang saya kayak dicabut-cabut. Setiap tulang saya dicabut gitu saya bilang, Yesus, Yesus, Yesus. Dan puji Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Haleluya. Mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Tengah malam saya tidak tahu ya. Saya pikir istri saya yang datang. Waktu itu masih di ruko. Saya pikir istri saya yang datang ke kamar saya. Ya kan. Jam 12 malam ke atas lah. Saya kan tidur gak bisa telentang. Harus telungkup. Kalau telentang ini gak kuat nih. Tulang ini semua pasti denyut. Ya. Sedangkan telungkup masih denyut. Apalagi telentang. Waktu saya telungkup begitu. Ada yang megang kepala saya. Saya pikir istri saya. Besok pagi langsung, hei, kok nggak sakit lagi? Kok nggak denyut lagi? Saudara, waktu itu parah banget denyutnya. Ya, sampai jenggot saya segini. Iya, ini semua jenggot, sini semua bulu. Nggak bisa lagi cukur, saudara. Saking sakitnya, ya. Kalau yang masih ada waktu itu di ruko ya, saya di lantai 3 yang khotbah orang luar, saya nggak bisa tenang di atas karena ngelihat orang nyanyi, ngelihat orang memuji, menyembah Tuhan. Sesakit apapun saya jadi kuat turun ke bawah, tapi tetap juga sakit. Waduh begitu. Tapi Tuhan, dia bukan memberikan saya kesusahan, justru mendatangkan kebaikan. Haleluya. Sehingga saya tahu bahwa Allah yang saya sembah itu Tuhan Allah Yehova Jireh. Yehova Rafa, Allah
penyembuh. Allah penyembuh Yehova apa? Lupa lagi ya. Haleluya. Iya. Jadi Tuhan penyembuh luar biasa. Nah, ketika saya disembuhkan Tuhan, saya di situ mengenal Dia lebih dalam lagi. Haleluya. Nah, itu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Kita kembali ke ayat tadi. Kenapa ada ini? Matius pasal 6 ayat 34 tadi. Nah, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Iya. Siapa yang bisa diantara saudara mengartikan ayat ini? Apakah berbeda dengan cara saya mengartikan ayat ini? Karena dibilang kesusahan hari esok, ya kan? Kesusahan di sini karena hari besok mempunyai kesusahan. Kalau saya mengartikan berarti setiap hari ada kesusahan di situ. Kira-kira betul nggak? Karena di situ karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kira-kira gimana? Setuju nggak? Ayat ini, menurut ayat ini. Iya, hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Hari ini kesusahannya hari ini. Besok lain lagi, ada kesusahan lagi. Wah, saudara kalau Anda baca ayat ini ucapan Tuhan langsung loh. Ya, ucapan Tuhan langsung. Anda baca di judulnya di situ, jangan khawatir. Aku berkata kepadamu jangan khawatir. Jadi Tuhan langsung yang mengucapkannya. Jangan khawatir, burung di udara kupelihara, kembang bakung kuhiasi. Lebih daripada indahnya, lebih daripada pakaian yang Salomo pakai. Kenapa kamu khawatir hari esok? Dia bilang. Terus dikatakan di situ selanjutnya, apakah karena kekhawatiranmu menambah sasta jalan hidupmu? Kan tidak. Kenapa kamu harus khawatir? Baru di ayat 33 coba lihat. Ini Tuhan langsung yang ngomong. Ada cerita di Alkitab itu sejarah, ada langsung wahyu seperti di Kejadian itu wahyu langsung kan, penciptaan langit dan bumi itu mana ada yang tahu, itu Musa langsung dapat tuh ya. Terus ada yang memang kisah nyata dicatat, ada yang omongan Tuhan Yesus dicatat. Yesus gak pernah nulis, ngapain dia nulis-nulis? Memang dia datang ke bumi bukan disuruh jadi juru tulis. Dia ke muka bumi ini juru selamat. Jadi banyak orang, mana tulisan Yesus? Dia bilang Allah. Enggak, dia bukan juru tulis, dia juru selamat. Haleluya. Oke. Terus di sini dikatakan apa? Tetapi maka semuanya itu akan tambahkan kepadamu. Ini khotbah Tuhan, ya. Khotbah Tuhan dicatat oleh para pengikut-pengikutnya. Di sini sebenarnya sudah clear loh persoalan. Kalau sampai ayat ini sebenarnya harusnya udah clear. Iya kan? Iya. Tapi ada ayat 34 ini. Ini. Ayo. Ayat 34. Seharusnya dari ayat ini sudah clear. Kalau kita baca mulai dari ayat 25-nya. Ya. Itu harusnya udah clear dari sini nih. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dan terusnya ya bla 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 bla. Udah clear sebenarnya tadi. Tapi ditambah ayat ini nih. Ini. Di sini katakan, di sini sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, hari besok, karena hari besok mempunyai kan berarti ada. Mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Kenapa ini Tuhan ucapkan, saudara? Tuhan ini dia Allah yang maha tahu. Dia sangat maha tahu. Ya. Dia sangat maha baik. Dia maha sempurna. Dia kasih yang terbaik, dia kasih yang sempurna buat orang yang percaya kepada dia, buat anak-anak yang mengikut dia. Dia kasih yang sempurna. Tapi dia maha tahu. Dia maha tahu.
Kita mau buktikan kemahatauannya. Baru nanti kembali kemari. Biar kita tahu arti ayat ini. Kita baca 2 ayat 9. 3, 2, 1. Nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru dan telah diberitakan. Sebelum hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Saudara, inilah kemahatauan. Ya, sebenarnya di sini ada nggak yang baru bagi Tuhan? Ada nggak yang baru bagi Tuhan? Nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru. Bagi kita baru ada baru. Bagi Tuhan nggak ada baru. Bagi kita baru karena dia ngasih tahu. Kita baru tahu. Bukan berarti itu baru ada. Itu sudah ada. Tapi dia baru kasih tahu. Jadi kita baru tahu. Jadi bagi kita baru, bagi Tuhan nggak ada yang baru. Nah, di sini dikatakan kuberitahukan sebelum hal-hal itu muncul. Nah, jadi dia kasih pencegahan. Nah, Yesaya 48 ayat 6. Nah, ini yang lebih tepat kalimatnya. Yesaya 48 ayat 6. 3, 2, 1. Engkau telah mendengar semua itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Iya, dulu tersimpan. Kau nggak tahu. Bagi Tuhan itu lama. Bagi Tuhan itu lama. Disimpan. Saya kasih contoh. Tidak pernah pakai jam ini. Saya simpan terus di lemari. Sewaktu-waktu saya pakai. Pak Freddy bilang, ini jam baru Pak Lubis katanya. Karena biasa jam yang saya pakai warna hitam. Bukan baru. Selama ini kusimpan. Baru ku kasih tahu nih dia. Bagi dia baru, bagi saya itu sudah lama karena ku simpan, ya. Terus Anda baca di dalam Ulangan 29 ayat 29. Oke, ini kemahatauan Tuhan, ya. Baru kita kembali ke Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Kenapa ada ayat ini? Jadi jangan kita bilang Tuhan yang kasih saya susah, Tuhan yang kasih saya susah. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Waktu itu Yesus sedang berhadapan dengan orang-orang yang selalu khawatir, yang mengatakan hidup ini susah, hidup ini susah, hidup ini susah. Yesus sudah jelaskan, kau jangan khawatir. Burung di udara kupelihara, kembang bakung kuhiasi. Bahkan kembang bakung itu lebih indah daripada pakaian yang selalu pakai. Ngapain kau khawatir? Kekhawatiranmu pun tidak menambah sukses jalan hidupmu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti kutambahkan kepadamu yang lain. Jadi jangan khawatir. Kalau kau tinggal dalam kerajaanku, semuanya kubereskan. Haleluya. Tapi orang ini juga belum paham. Yesus bukakan pikiran dia supaya dia tahu kenapa Tuhan yang maha baik itu memberikan atau membiarkan anak-anaknya hidupnya susah. Kenapa? Dari kemahatauan dia ceritakan kesusahan besok, hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Tuhan sebenarnya mau bilang begini, hei, aku maha baik, aku maha sempurna, aku kasih yang terbaik buat kau, aku kasih yang sempurna buat kau. Tapi kau tahu ya, banyak oknum-oknum yang tidak senang dengan kau. Setan, iblis, orang-orang tertentu yang digunakan setan, iblis yang berusaha ingin menyusahkan hidupmu, ingin menghancurkan ekonomimu. Kenapa dia beli lahan di samping itu? Karena dia tahu parkiranmu lagi laris. Dia beli lahan itu, sedangkan lahanmu kecil. Lahan yang dia beli lebih besar. Karena ini penerimaan siswa-siswi baru. Kenapa dia buka warung di situ? Karena dilihat warungmu laris. Haleluya. Haleluya. Karena warungmu laris dilihat dia. Jadi dibuka dia warung di situ.
Makanya kau harus benar-benar jaga integritasmu, jaga kejujuran, jaga semuanya supaya makananmu itu lebih mantap, lebih enak. Tapi senang dia kalau melihat kita susah. Nah, ini lawan kita. Jadi mungkin ada yang berpikir, kenapa setan gak dibunuh aja, Pak? Nah, itu pemikiran yang simpel banget. Kenapa setan gak dibunuh saja, Pak? Kalau setan dibunuh Tuhan, kau nggak tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Ingat ini. Ini pun saya baru tahu jawabannya. Kenapa setan nggak dibunuh Tuhan? Kalau setan dibunuh Tuhan, kau nggak tahu Tuhan itu maha kuasa. Karena ada setan lah, maka kau tahu Tuhan maha kuasa. Amin. Karena ada orang kesurupan, kerasukan setan didoakan lepas. Berarti hebat nih kuasa Tuhan. Ada orang sakit yang dokter bilang pasti ini nggak bisa sembuh, didoakan sembuh. Oh, ini hebat kuasa Tuhan. Ada orang yang gila macam-macam, ya didoakan sembuh. Ini hebat kuasa Tuhan. Haleluya. Jadi kalau setan itu dibunuh sama Tuhan, kau tidak akan bisa mengenal Tuhan yang maha kuasa. Ya. Kau tidak akan bisa kenal Tuhan yang maha kuasa. Itulah sebabnya Yesus itu nama tertinggi. Nama di atas segala nama. Setan itu sebenarnya semua punya nama. Malaikat itu sebenarnya semua punya nama. Iblis itu semua punya nama. Tapi nggak usah takut walaupun mereka punya nama. Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus takut tunduk kepada dia. Kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Yesus tidak bunuh itu setan. Ngapain pula Yesus kedua kali datang hanya mematahkan palang salib dan babi-babi? Untuk apalah itu? Pak Freddy tahu ya. Masa ada orang bilang di kitab kami Yesus datang untuk mematahkan palang salib dan babi-babi? Untuk apa? Haleluya. Palang salib cukup si Sadrak yang menghancurkan. Iya. Babi-babi cukup Pak Turnip yang bunuh. Kalau setan, nggak ada manusia yang bisa ngalahkan setan. Nggak ada. Terkecuali Yesus Kristus. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya setan tidak dibunuh. Supaya kau tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus itu maha kuasa. Haleluya. Haleluya. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan kesusahan. Tuhan berikan kepada kita sukacita, kebahagiaan, kegembiraan supaya kita menjalani hidup ini sehat walafiat, akhirat, dunia, akhirat, bumi, akhirat. Iya, kalau orang sana kan dunia akhirat. Iya. Iya, bumi akhirat. Iya, dunia akhirat maksud saya. Jadi Tuhan memberikan kepada kita yang terbaik. Haleluya. Termasuk perekonomian, iya. Termasuk kesehatan, iya. Termasuk dalam pekerjaan, iya. Seluruh aspek hidup kita, seluruh areal aspek hidup kita, semua itu diciptakan Tuhan sempurna adanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Maka kalau ada organ-organ tubuh yang bermasalah, itu bukan Tuhan yang buat masalah. Ya kita doa. Anda tahu ini sampai 6 bulan apa 9 bulan ini nggak bisa gini. Ini. Sekarang udah bisa. Anda kok nggak kasih tahu ke saudara. Yang tahu Daniel, istri saya semua. Kalau dulu nih kotak. Sekarang udah bisa. Haleluya. Haleluya. Saya yakin berarti Tuhan mengasihi saya. Karena banyak orang yang udah gini, yang kelotok-kelotok itu nggak bisa sembuh. Waktu itu saya keadaan kelotok-kelotok.
ditelepon sama orang yang tinggal di Bandung. Sampai saya sama Daniel ke Bandung, ke rumah dia. Saya tanya sakitnya apa? Klotok-klotok juga. Katanya sudah 9 tahun, udah ke beberapa dokter dia gak bisa sembuh. Wah, saya udah jumpain orang seperti ini ada banyak, ada 7 apa 5 ya. Nah, itu saya suruh doain itu. Saya ketawa, Daniel mau ketawa dia. Ini Pak katanya, kluduk. Jadi kalau gini, kluduk gitu. Ini kan enggak kalau gini. Kalau dulu ini, kedek-tek. Ini, kedek. Nah, pertama keleteknya itu sakitnya minta ampun. Aduh. Tapi kalau udah lama-lama tinggal klotok gitu. Jadi lucu gitu, kayak mainan aja. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi Tuhan baik buat saya. Kenapa saya bilang Tuhan baik? Ya yang lain belum disembuhkan. Bukan nggak disembuhkan, belum disembuhkan. Bukan berarti Tuhan nggak baik sama dia. Mungkin dia harus berperang dulu melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh-roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap. Saudara, sekarang fokus saya keluarga. Selain Tuhan dan pelayanan, keluarga. Saya selalu bilang sama anak saya si Sadak, doa pribadi. Puji Tuhan, sekarang dia setiap hari ada doa pribadi. Walaupun kadang-kadang harus saya suruh. Tapi kadang-kadang dia udah tahu sendiri. Joshua juga. Daniel katanya sudah mulai mengikuti mulai kemarin. Tapi ku tanya berapa menit, baru 15 menit. Yang lain udah bisa, si Sadak bisa 45 menit, bisa 1 jam. Ya. Nah, ditingkatkan terus. Nah, saya kalau ada kondisi-kondisi tertentu seperti kemarin, saya kumpuli anak-anak saya, kami bangun jam 4 pagi. Ya kan? Karena mau melayani anak jalanan tapi nggak jadi. Akhirnya berkumpul jam 4 pagi di sini. Dan terus saya ceritakan sama mereka. Pekerjaan apa ya, orang tuanya yang bekerja apa yang selalu pasti melibatkan anaknya 99%. Melibatkan anaknya. Ya, banyaklah itu ini. Tetapi yang paling jelas petani dan pendeta. Ya, makanya kalau kita baca di Alkitab, selalu pendeta itu digambarkan seperti petani, supaya tekun. Menunggu hasil. Dulu waktu saya di kampung, semua kami ke ladang. Pulang sekolah semua ke ladang. Si Jul, saya, semua ke ladang. Nggak ada yang nggak ke ladang. Pulang sekolah. Nah, saya pikir juga sekarang petani-petani di kampung 90% masih seperti itu. Ya, nggak mungkin anaknya dibiarin keluyuran kemana-mana. Pasti disuruh anaknya ke ladang karena bapaknya petani. Beda dengan kalau bapaknya bengkel, karena tidak semua orang tahu bengkel. Kalau petani kan gampang, misalnya suruh cabut rumput, masa nggak tahu cabut rumput? Pak, saya nggak tahu cabut rumput, kan aneh, iya kan? Semua kayaknya ini dulunya anak petani kayaknya. Iya, peternak. Haleluya, peternak babi. Disuruh kasih makan babi kan? Iya. Pendeta juga gitu anaknya. Saya bilang. Nah, makanya dulu ayah saya selalu cerita. Saya bilang, gimana ya ini pohon karet kita deres tapi hujan. Ya, nanti kita mau bukan panen istilahnya, saya lupa lah. Ngutip. Apa yang kita kutip? Getahnya nggak ada, udah kena hujan. Apa yang kita kutip? Kadang saya juga yang cerita, ya gimana ya? Ini mendung. Gimana ya ini? Apa kita harus deres? Kadang saya yang ngasih tahu. Kalau padi juga begitu, gimana ya? Kita udah tanam padi nggak hujan. Padinya padi darat, gejek. Jadi gejek dari belakang ada yang saya dulu kalau gejek cepat, merem aja kayak jalan kaki. Ini satu ini. Di sini lancip. Ini kayu, namanya gejek kalau di sana, nggak tahu kita di sini. Itu udah bolong-bolong tuh. Nanti yang di belakang tinggal ibu saya. Jadi dilibatkan semua. Terus
dalam situasi kondisi itu ayah saya selalu mengajari kami dengan sebuah budaya apa namanya, keterbukaan. Gini loh nak, gini loh, gini loh nak, gini loh. Tanah yang di sana begini loh, bermasalah loh, begitu loh, begini loh. Nah, makanya saya kasih tahu sama mereka. Kamu tahu nggak nak, perekonomian kita itu begini, begini, begini. Saya bilang tiap hari kita dapat berkat, saya bilang. 500.000, 400.000 ada tiap hari. Tapi itu bagi kita itu nggak cukup. Itu masalahnya. Mungkin bagi Pak Hendrik itu cukup. Bagaimana cukup? Orang 4 juta aja saya kasih seminggu, istri saya selalu ada kurangnya di hari-hari Jumat. Hampir setiap minggu lah ada kurangnya. Iya. Bukan dia korupsi. Bukan. Sekarang dia sudah jiwanya besar. Dulu kalau dibilang itu langsung marah. Kamu singgung-singgung saya di khotbah. Kau pikir aku korupsi? Sekarang enggak. Bukan. Karena saya sekarang udah enggak ada berpikir seperti itu. Anehnya enggak ada. Malah sering saya bilang, kurang enggak mah? Kurang enggak? Udahlah dikecil-kecilin lah, dikecil-kecilin katanya. Iya. Apalagi sekarang saya selalu fokus Tuhan, pelayanan, keluarga juga. Ya, saya senang, saya bilang kita mau bersama terus. Jadi, ya kami selalu bersama. Kalau ada waktu libur bersama, walaupun hanya dekat-dekat ya. Kalian kan jauh-jauh. Karena kami nggak bisa tinggalkan pelayanan. Ya, Kosenfak kami main. Saya juga sama Mbak Nas. Seru gitu ya. Ya kan murah di sana, cuma satu orang 100 berapa waktu 115.000 kalau nggak salah. Tapi kali 7 orang kan lumayan juga. Ya kalau anaknya 2 mah murah, masalahnya hanya 7. Haleluya. Kemarin berenang, tiap Sabtu berenang ya. Kemarin berenang di Senen sana saudara. Murah. Memang 10.000 tapi yang masuk kan 7. Terus sekali makan gorengan itu 1 orang 5. Teh manis itu 1 orang 2. Itu persoalannya. Pergilah kami makan. Kami bawa makanan. Bawa makanan saudara. Makan di mana kita? Lapangan Banteng aja. Habis berenang ke lapangan Banteng. Makan di sana. Kan si Deborah minta itu apa? Kue, bukan kue. Es krim. Pas minta es krim, berapa Pak? Goceng aja ambil. Tapi kan si Mordeka juga minta. Saya bilang aman lah 10.000 ini. Si Joshua bilang aku juga. Aman lah 15.000 ini. Enggak, Sedrak minta juga. Aman lah. Gak mungkin Daniel minta, karena dia udah besar. Dia bilang aku juga. Aduh, ngeri. Ya, seorang bapak harus adil. Walaupun dia anak, walaupun dia punya uang, saya tahu dia punya uang. Iya, Pak kemarin yang beli ini Pak, ini baru ingat saya, nanti minta Daniel. Kemarin dia udah bilang lagi, padahal 5 hari masih dia ingat. Bapak suruh beli saya korek kuping tuh 8.000 katanya. Iya, dia nggak tahu kalau nabur sama bapaknya nanti berkatnya melimpah, dia nggak ngerti. Tapi ya, kalau kita bilang gitu kan nanti dia bilang, wah bapak ini menggunakan ayat untuk memeras saya, kan begitu. Iya, kan begitu kan. Saudara, kondisi saya kasih tahu, kondisi kita gini. Berat. Doa puasa. Tapi kami jalani terus berbulan-bulan. Tidak pernah kekurangan. Berikan suara-suara buat itu. Tidak pernah kekurangan. Ada pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, setan di udara yang kita harus gempor. Karena dia nggak suka kalau kita diberkati, dia nggak suka kalau kita sehat, dia nggak suka karena kalau kita diberkati, kita sehat, itu lebih mudah untuk kita bahagia sama keluarga kita. Yang paling gampang membuat keluarga nggak bahagia adalah dihancurkan ekonominya, dihancurkan kesehatannya. Mungkin nggak si Risuli Lubis ini bisa bahagia dengan istri dengan anaknya? Mungkin nggak bisa tersenyum. Pak, beli es krim Pak, berlutut kau. Haleluya. Kayak mau ditembak aja. Suruh berlutut. Iya kan? Ini karena ada. Jadi Tuhan itu tidak pernah
Dia memberikan kesusahan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dia selalu memberikan yang terbaik. Ingat itu. Disinilah perlu namanya perjuangan. Kau adalah manusia roh. Rohmu itulah yang dikatakan manusia. Itulah yang sanggup menggempur kuasa gelap iblis, setan, roh jahat, yang menghalangi, menghambat berkat-berkat itu, yang menghalangi, menghambat dalam segala aspek hidup kita. Haleluya. Haleluya. Saya udah alami. Setiap saya bilang kita doa puasa semua. Di hari-hari terakhir itu, puji Tuhan Maya, cukup juga minggu ini. Haleluya. Padahal minggu ini saudara, karena sama listrik, sama semuanya. Kemarin listrik semuanya kalau nggak salah 4 juta berapa gitu. Nah, berarti kan kurang lebih 10 juta karena bayar ruang anak sekolah semua. Terus saya harus kasih nih 4 juta. Kemarin aja dia bilang, Pak, setoran diambil hari ini aja. Boleh, nggak masalah bagi saya. Inilah enaknya kalau kerja sama saya bilang. Jadi kapan aja dia boleh gajian. Pak, gajian sekarang. Ya oke. Haleluya. Kan biasanya Senin. Kemarin bilang ini tinggal 300. Haleluya. Padahal saya bayar semua. Kalau ada di luar dugaan, itu dia lapor, saya ganti. Jadi memang betul itu untuk makan minum sama inilah. Apa ini gas-gas ini? Enggak ada untuk lain. Contoh. Ma, kita berenang di sini aja. Dekat. Dia nggak mau. Saya tahu. Kata anak-anak nggak mau kan, mama nggak mau. Gampang saya bilang. Di Senin mah, mau dia. Saya tahu hobi istri saya. Sampai ke sana langsung saya bilang, kalian ke kolam renang, aku sama mama ke Burjer. Ke pakaian bekas-bekas. Iya. Aku bilang, udahlah, aku udah sampai ke sini ngantarin kamu. Kamu yang cari, aku tunggu sini. Tunggu kan lama tuh 2 jam. Terus turun saya bilang sama Daniel, coba saya cari-cari topi buat saya. Suruh nanti mama, telepon kok mama, bilang gak apa-apa dia mau berapa jam pun. Gak apa-apa saya bilang. Pas saya cari topi kurang lebih 1 jam udah ditelepon, nih udah datang mama. Saya kembali. Terus punya cerita. Pakaian renang aja pakaian bekas saudara. Kadang-kadang kalau ngeliat gini malu ceritanya. Tapi mau bilang apa, itu faktanya. Mobil bagus tapi makannya dari rumah, di pinggir jalan. Supaya apa? Supaya ada untuk dana pelayanan. Supaya ada. Haleluya. Haleluya. Nanti kita akan bahas sekali waktu. Luar biasa. Kemarin saya dapat itu luar biasa itu. Saya akan bahas sekali waktu. Haleluya. Itu luar biasa. Ternyata saudara, apa yang kita selama ini pikirkan gitu, hemat itu kita pikir sama dengan hidup sederhana. Beda. Hemat beda dengan hidup sederhana. Hemat beda. Hemat itu pasti nanti mengarahnya kepada negatif. Tapi kalau hidup sederhana tidak. Hidup sederhana buat dia sederhana, tapi buat orang lain dia juga mau. Tapi hidup dia tetap sederhana. Supaya udah untuk orang lain. Karena di situ dikatakan, berikanlah kami makan secukupnya. Secukupnya itu bukan berarti saudara cukup untuk Anda makan aja. Untuk orang lain gimana? Secukupnya itu kalau Anda punya lebih, artinya itu bukan bagian saudara. Itu punya anak yatim, itu punya orang gelandangan, itu punya orang lain di luar sana yang sekarang kelaparan, itu punya orang kena gempa bumi, itu punya yang lain. Itu. Haleluya. Makanya kami sampai sekarang ada stok kolekte itu, padahal nggak cukup bayar listrik ini aja semua nggak cukup. Tapi kami buat stok, saya bilang sewaktu-waktu ada bencana alam, ada apa, kita punya ke sana. Waktu itu kita udah habiskan 2 juta. Iya kan? Udah kita habiskan 2 juta. Yang dari kalian itu. Padahal kolekte saya tiap minggu 100.000 loh. 100.000. Jadi saya 600.000 untuk kolekte. Karena doa malam 50.
Iya. Uang kami doa malam ada. Walaupun 5 orang yang hadir. Jangan salah, doa malam 5 orang yang hadir kolektifnya bisa 200.000, 150. Padahal yang hadir itu semua boleh dikatakan pengangguran. Haleluya. Hasil inilah yang ada kerja yang pasti. Sama Naomi ya. Yang lain ya, ini kan ibu rumah tangga ya. Ya kan? Yang lain ya, si Joshua, si Sadra, si Catherine. Haleluya. Mama Nael, ya Mama Nael ada kerja, haleluya. Iya. Jadi, saudara, kami, ya saya mau kasih tahu ya. Jadi, sederhana itu dengan hemat beda. Makanya tidak ada di Alkitab hemat. Tidak ada. Bahkan dibilang yang menyebar harta banyak justru tambah kaya. Yang menghemat luar biasa justru kekurangan. Jadi nggak ada. Nggak ada kamus di Alkitab suruh hemat. Suruh hidup sederhana. Untuk kita ya cukup nih. Hah? Sekarang kami makan kemarin. Oke. Ya. Makan kami dari rumah itu mungkin masaknya 300.000. Cincang itu mungkin bisa lebih. Ya, karena kami 7 orang. Nah. Terus kemarin itu ada rencana mau melayani orang-orang di rel kereta. Kalau jadi pelayanan itu ya, karena dia bilang, "Oh, Bapak ke lokasi dulu, cek dulu, baru ngobrol dulu." Ya udahlah, kami nggak ada waktu, aku sama keluarga. Saya pikir bisa langsung. Nah, kalau jadi, saya udah hitung kalau 50 orang kali 20.000 berapa itu? 1 juta. Nah, saya udah rela, saya udah bawa. Padahal yang kami makan aja nggak sampai segitu. Hidup harus tetap sederhana. Supaya kita bisa memberkati banyak orang. Kita diberkati menjadi berkat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara tahu waktu Natal, berapa pendeta yang minta sumbangan Natal ke saya? Saya sampai, aduh Tuhan gimana? Sedangkan di sini aja kita juga kewalahan. Berapa pendeta? Saya yakin, maaf ya kalau nonton Pak Pendeta ya. Haleluya. Ngeri kan? Iya. Karena ini gembalamu ini kalau udah di luar sana ini dianggap orang banyak duit, orang kaya raya, orang banyak jemaatnya kaya raya, luar biasa. Padahal jemaat dia, saudara, itu lebih banyak. Tanya Daniel. 150 orang kalau nggak salah. Minta sumbangan ke kita. Bayangkan. Saya nggak balas sampai sekarang. Ya udah. Nanti saya bilang nggak ada. Nggak percaya. Ya kan? Karena saya udah kaya raya. Apalagi penampilan saya begini kan? Iya. Mana mungkin orang bilang, mana mungkin saya nggak punya uang. Iya. Itulah saudara saya katakan tadi. Tuhan pasti memberikan kita yang terbaik. Tuhan yang memberikan kita berkat melimpah. Allahku mencukupi semua keperluanku di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia akan berkati aku berlimpah-limpah. Dan berkati semua kita berlimpah-limpah. Tapi ingat baik. Ada yang gak senang kalau kita bahagia. Haleluya. Haleluya. Itu hanya bisa dikalahkan oleh roh yang gagah perkasa. Amen. Oleh roh yang luar biasa. Yes. Oleh roh yang tak terbatas. Haleluya. Haleluya. Kalian yang masih pemuda, pemudi, jangan kalian putus asa. Walaupun orang tuamu memang mungkin gak mampu mengkuliahkan kau. Atau mengkuliahkan kau di tempat kuliah yang biasa, yang tidak terkenal. Gak usah Anda itu minder. Gak usah. Bahkan saya dari dulu sudah punya rencana. Saya bilang sama istri saya, anak-anak ini gak usah sekolah. Yang penting mereka bisa baca, bisa tulis, bisa hitung. Itu cukup. Dan diajari firman. Terbukti sekarang sudah dibuat undang-undangnya. Tidak harus pakai ijazah. Nanti kasih YouTube-nya ya. Aku tahu dari Daniel, A1 enggak ini? A1, karena yang ngomong bintang 3, Pak Dharma.
Itu yang selalu ngelawan COVID itu. Nggak perlu dia pakai masker. Selama COVID nggak pernah pakai masker dia. Nggak dipecat buktinya itu. Bintang 3. Haleluya. Sampai pernah dipanggil presiden, dicetop sama pengawal, nggak pakai ini. Nggak pakai masker. Luar biasa. Ah itu. Daniel dapat YouTube-nya, coba nanti kirim. Dia bilang sudah digodok undang-undang itu. Jadi sekarang bukan adu ijazah, tapi adu kepintaran, adu EQ, adu kemampuan. Luar biasa kan? Haleluya. Berarti kan apa yang saya katakan dulu tergenapi. Saya bilang anak ini nggak perlu sekolah sebenarnya. Maksudnya sekolah formal. Bukan nggak perlu sekolah ini loh, tetap belajar. Entah mau les dia ke sana les bahasa Inggris, saya bilang. Ini nggak usah sekolah formal, nggak perlu ijazah. Coba sekarang lihat di lemarimu, ijazah apa yang kau pegang? Coba lihat, apa? Ya kan? Hanya Tuhanlah yang bisa memberkati kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan ini. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, pasti hidup kita diberkati. Amen. Itu sebabnya saya nggak pernah khawatir dengan anak si saya Daniel saya cari. Benar, nggak pernah khawatir saya. Benar, nggak pernah khawatir. Walaupun dia nggak kuliah, saya selalu bilang sama dia, asal kau benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan, hubunganmu intim dengan Tuhan, nggak mungkin. Kalau bapakmu bisa diberkati seperti ini, kau nggak mungkin di bawah bapak, pasti kau lebih. Karena kemampuan otak dia sudah lebih dari saya. Contoh, dalam teknologi, saya kalah. Sekarang, saya suruh buat TikTok aja dia, udah seminggu nggak dibuat-buat. Nah sekarang kalau dia sendiri yang jadi pendeta, dia memang mantap. Dia buat-buat sendiri aja, deng. Dia doain orang-orang yang bener, deng. Dia buat ini, sekarang memang semuanya harus dari sosial media. Mana mungkin jumlah jemaat yang seperti ini kita bisa dikenal orang kalau nggak ada sosial media? Dari mana saya bisa dikenal orang? Ya paling orang-orang situ lah yang kenal saya, gang-gang itu. Haleluya. Kemarin waktu mandi di apa? Di Senen. Wih, YouTuber. Waduh, kawan. Gawat nih gue. Aduh. Haleluya. Untuk orang-orang baik yang kita kenal. Haleluya. Yang jumpa. Bukan kadrun. Walaupun dia Islam ya. Tapi dia nggak kadrun. Haleluya. Karena nggak semua Islam menurut saya kadrun. Iya. Haleluya. Jadi itulah. Saudara. Kembali ke ayat tadi. Saya akhiri. Haleluya. Matius 6. Ayat 34 tadi. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan tidak diberikan Tuhan kepada kita. Kita pasti diberkati Tuhan. Kesusahan itu hanya rencana setan. Hanya rencana iblis. Oleh karena itu mari kita dekat dengan Tuhan. Tunduk kepada Allah. Lawan setan. Setan lari. Karena setan tidak suka kalau kau bahagia. Setan tidak suka kalau kau diberkati. Kalau kau percaya berikan sorak-sorai buat Tuhan. Berikan sorak-sorai meriah. Setan tidak pernah senang. Setan tidak pernah suka. Setan tidak pernah senang kalau kau bahagia. Haleluya. Dia susah melihat kita senang. Dia senang melihat kita susah. Itulah setan. Oh Pak, itu ada di tetangga saya. Berarti dia setan. Berarti dia setan. Haleluya. Karena itu saya sudah terangkan ayat ini. Tuhan tidak berikan kesusahan. Saya menerangkan ayat ini bukan sembarangan. Saya bergulat berdoa. Kenapa kok ada ayat begini Tuhan? Saya mulai cari ayat-ayat pendukungnya. Oh, ayat ini cuma berdiri di sini. Tapi ayat pendukungnya ini lebih banyak. Apa maksud Tuhan ini? Oh, Tuhan mau kasih tahu dari kemahatauan dia. Dia mau bilang gini, saya sederhanakan. Randy, Lubis, kau sudah kutetapkan untuk menjadi ahli waris. Kau kutetapkan untuk menerima berkat dari aku. Tapi ingat, kau sebagai ranting. Kalau kau putus hubungan dengan aku, lepas dari pokoknya, kau tidak berbuah.
Tapi kalau kau tetap intim dengan aku, tinggal di dalam aku dalam kau. Ayat 7-nya dari Yohanes 15. Kalau kau tinggal dalam aku, firmanku dalam kau, minta apa saja, maka aku akan berikan. Ayatnya munculkan bro. Haleluya. Yohanes 15 ayat 7. Kalau kau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kau. Awalnya di ayat 4. Kalau kau tinggal dalam aku dalam kau. Tapi berlanjut, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu akan menerimanya. Haleluya. Haleluya. Tentu kalau orang yang memang hidupnya rohani, dia nggak minta sembarangan untuk hidup poya-poya kedagingan. Tentu dia minta untuk yang perlu untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan susah kepada kita. Amen. Jangan ada yang berpikir negatif kepada Tuhan. Kalau sekarang kau sedang mengatakan, aku kok susah ya, selama di metanoia di gereja GBS metanoia, kok aku susah ya, itu bukan Tuhan yang kasih. Haleluya. Itu disebabkan setan iblis gak suka. Karena itu makin dekat dengan Tuhan, makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, pasti hidupmu diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah membuat hati kami susah, membuat pikiran kami susah. Tuhan Yesus pasti membahagiakan kami, memberikan kepada kami sukacita, damai sejahtera, memberikan kepada kami apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan selama kami hidup di bumi ini. Pasti Tuhan Yesus memberikan kesehatan, memberkati hidup kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin.